Jambi Paradise didirikan sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan destinasi wisata keluarga yang modern dan komprehensif di Provinsi Jambi. Berlokasi di daerah Simpang Acai, Kabupaten Muaro Jambi. Tempat ini mulai populer sekitar tahun 2017. Latar belakang pembangunannya didasari oleh visi untuk menyulap lahan seluas sekitar 4 hektar menjadi kawasan hijau yang tertata yang memadukan keasrian alam buatan dengan beragam wahana hiburan. Secara konsep, destinasi ini mengusung tema One Stop Leisure dengan inspirasi desain yang menyerupai objek wisata internasional, seperti replika tanaman besi raksasa yang mengadopsi gaya Garden by the Bay di Singapura. Kehadiran elemen-elemen estetis seperti lorong bambu dan jembatan gantung menjadikannya pelopor wisata ramah media sosial di Jambi yang menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Seiring perkembangannya, Jambi Paradise terus memperluas fasilitasnya dari sekadar taman santai menjadi pusat rekreasi aktif. Ini, area tersebut dilengkapi dengan danau buatan untuk olahraga air, lintasan flying fox yang menantang, serta area go-kart dan ATV. Transformasi ini menjadikan Jambi Paradise bukan hanya sekadar taman bunga, melainkan ikon wisata modern yang menggabungkan edukasi alam, petualangan, dan hiburan keluarga dalam satu lokasi. Miniatur kapal Jambi Paradise dapat digunakan untuk mempelajari berbagai materi matematika dengan cara yang sederhana. Dari miniatur ini, kita bisa mengenal bentuk-bentuk dasar seperti trapesium siku-siku pada badan kapal, lingkaran pada jendela, jajar genjang pada jendela miring, dan persegi panjang pada bagian depan kapal. Miniatur kapal juga menunjukkan bahwa suatu benda memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Kapal berbentuk ruang seperti balok. Dari sini kita bisa memahami bahwa bangunan besar tersusun dari bentuk-bentuk sederhana yang digabungkan. Pada bagian miniatur seperti jendela dan dinding kapal, kita juga bisa mempelajari luas dan keliling dengan cara menghitung permukaannya. Selain itu, susunan jendela di sisi kiri dan kanan kapal terlihat rapi dan seimbang, sehingga menunjukkan adanya simetri. Selama membuat miniatur kapal, kita juga belajar mengukur panjang dan tinggi dengan teliti. Dari miniatur ini, dapat disimpulkan bahwa matematika tidak hanya ada di buku, tetapi juga bisa dipelajari dari benda yang nyata di sekitar kita. Miniatur kapal Jambi Paradise dibuat dengan cara yang sederhana dan menggunakan bahan yang mudah ditemukan. Bahan utama yang digunakan adalah styrofoam sebagai bahan badan kapal dan lem sebagai perekat. Styrofoam dipilih karena ringan dan mudah dipotong. Sebelum dipotong, ukuran miniatur ditentukan terlebih dahulu berdasarkan ukuran kapal asli, sehingga bentuk miniatur tetap mirip dan seimbang. Bagian-bagian styrofoam kemudian dipotong sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Untuk bagian jendela, dilakukan menggunakan cutter dan dibantu penggaris agar sudut dan sisi jendela terlihat lurus dan presisi. Cara ini membantu agar bentuk jendela sesuai dengan yang ada pada kapal yang asli. Juga untuk jendela yang berbentuk lingkaran, pemotongan juga menggunakan cutter, tetapi dilakukan secara perlahan dengan gerakan melengkung. Cutter ini dilengkungkan membentuk lingkaran sehingga hasil potongan menyerupai jendela bulat pada kapal yang asli. Setelah bagian utama dan jendela selesai, miniatur kapal diberi detail tambahan seperti sayap pada bagian atas kapal dan bagian lain yang menyerupai kapal aslinya. Dengan cara pembuatan ini, miniatur kapal tidak hanya menjadi hiasan, tetapi juga bisa digunakan sebagai media belajar yang menunjukkan bentuk, ukuran, dan keteraturan pada kapal Jambi Paradise. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur matematika yang berada pada miniatur tiang Jambi Paradise yang kami buat sebagai media pembelajaran matematika berbasis objek nyata. Nah, objek yang kami pilih ini adalah merupakan deretan tiang yang berwarna yang berada di kawasan Jambi Paradise. Nah, sekilas kini hanya terlihat sebagai sebuah hiasan taman. Namun setelah kita amati lebih lanjut, ternyata susunannya ini mengandung beberapa konsep matematika. Dapat kita lihat unsur yang pertama itu terlihat
keempat adalah barisan aritmatika. Tinggi tiap tiang-tiang ini tidak sama, melainkan berubah secara teratur, yaitu naik dan turunnya dengan selisih sekitar 0,1 meter. Dan pola ini juga membentuk susunan tinggi yang berirama dan bisa kita dianalisis menggunakan konsep barisan bilangan. Nah, selain itu juga terlihat bahwa dari susunannya ini, tiang-tiang ini juga menunjukkan simetri translasi. Bentuk setiap tiang ini sama dan disusun sejajar dengan jarak yang sama. Dapat kita lihat pada miniatur yang telah kita buat. Nah, sehingga terjadi pengulangan berbentuk secara teratur. Nah, dari segi warna, tiang-tiang ini memiliki pola berulang, yaitu putih, merah muda, dan putih yang diulang setiap 3 tiang. Nah, pola ini merupakan contoh pola periodik yang bisa dijelaskan secara matematis. Nah, dalam pembuatan miniatur ini kami menerapkan konsep skala dan perbandingan, yaitu menggunakan skala 1:10. Nah, dengan skala ini ukuran miniatur ini tetap proporsional dan menyerupai bentuk aslinya. Nah, adapun alat dan bahan untuk membuat miniatur tiang berulang ini, yang pertama itu lidi untuk membuat rangka tiangnya, terus triplek untuk bagian alasnya, dan lem tembak sebagai perekat utama di bagian alas ini, dan lem Alteco, cat akrilik hitam, merah, muda, dan putih. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama itu kita memotong lidi. Lidi ini sesuai dengan ukuran perhitungannya, skalanya. Nah, perhitungan tinggi miniatur ini antara 1,75 sampai 2,75 cm dengan perbandingan skala 1:10. Nah, selanjutnya membuat tiang berpasangan. Setiap tiang itu terdiri dari 2 batang vertikal yang dihubungkan dengan 1 batang horizontal di atasnya yang membentuk persegi panjang terbuka seperti ini. Nah, lalu tiang yang udah kita potong tadi itu dan kita bentuk seperti ini, itu kita rekatkan antara tiang horizontalnya gini dan vertikalnya menggunakan lem Alteco. Jadi ini antar tiang ini menggunakan lem Alteco. Nah, selanjutnya penyusunan tiangnya itu berderet semua. Tiang yang direkat sejajar itu kita taruh di atas alas triplek ini dengan jarak yang sama antar dengan tiang lainnya itu sebesar 1 cm pada miniaturnya. Selanjutnya setelah kita rekatkan pada triplek kan udah terbentuk tuh seperti ini. Kita cat lagi tiangnya dengan mengikuti polanya, yaitu 3 tiang dicat dengan pola warna putih, 3 tiang pink, selanjutnya putih pink seperti itu dengan pola 3 kali berulang setiap 3 tiangnya itu berulang. Nah, selanjutnya finishing itu kita membuat pola lingkaran pada alas tripleknya dan membuat nama medianya tiang berulang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konten matematika yang berada pada miniatur menara ini. Nah, yang pertama itu adalah bangun ruang dan bangun datar. Pada Menara Jambi Paradise dapat dimodelkan sebagai 5 segi 4 yang beraturan dengan 4 bidang, sisi berbentuk segitiga sama kaki yang bertemu di satu titik puncak. Yang kedua adalah kesebangunan dan perbandingan. Setiap sisi miring yang ada pada menara ini memiliki bentuk dan kemiringan yang sama terhadap sumbu vertikal. Yang ketiga adalah tinggi, jarak, dan Pitagoras. Nah, kita bisa menghitung tinggi menara ini atau panjang tiang miringnya menggunakan rumus Pitagoras. Yang keempat ada simetri rotasi dan keseimbangan bentuk. Pada menara ini memiliki simetri rotasi tingkat 4, yaitu 90 derajat. Karena jika diputar 90 derajat, bentuknya tetap sama. Simetri ini menunjukkan keseimbangan antara desain dan proporsi antar sisi. Yang kelima adalah bagian-bagian dalam menara ini terdapat titik puncak, 4 sisi tegak berbentuk segitiga, 4 rusuk alas, dan 1 alas persegi. Nah, keseluruhan unsur ini mencerminkan struktur geometri ruang yang dapat dianalisis menggunakan rumus luas permukaan dan volume limas. Bisa dilihat. Miniatur menara dibuat dengan cara yang sederhana dan menggunakan bahan yang mudah ditemukan. Bahan yang digunakan yaitu lidi, triplek, gabus, kardus, lem tembak, lem Alteco, cat pilox, dan cat air. Langkah pembuatan yang pertama, sambungkan satu lidi yang berukuran 12,5 cm dengan lidi lainnya hingga panjangnya 32 cm. Nah, ini dari sini sampai sini itu 32 cm. Kemudian ukur lidi-lidi sepanjang 2,5 cm seperti ini. Setelahnya potong lidi sesuai ukuran. Kemudian sambungkan lidi-lidi menggunakan lem Alteco yang membentuk kubus. Ini membentuk kubus. Buat hingga menjadi 4 tiang. 1, 2, 3, 4. Nah, lalu buat 1 tiang tambahan yang ini.
Kemudian potong kardus untuk menutupi bagian bawah. Setelah itu tempelkan pada lidi. Kemudian potong gabus membentuk seperti segitiga untuk bagian kaki lidi untuk ditancapkan. Kemudian potong triplek ini membentuk segi 4 untuk menjadi tempat diletakkan miniatur menara. Kemudian susun bagian-bagian yang sudah dipotong dan dibentuk. Diawali dengan merekatkan gabus di triplek. Nih, direkatkan dulu. Lalu sambungkan menara yang sudah dipotong membentuk 5 segi 4. Nih. Kemudian tancapkan kaki lidi pada gabus. Setelah dibentuk, kemudian dicat menggunakan cat pilox. Nah, lalu buatlah lukisan ukiran pada alas supaya terlihat lebih menarik. Nih.